Dalam senyap diplomasi militer yang jarang menjadi sorotan publik, sebuah pertemuan tertutup di Islamabad berpotensi menggeser peta kekuatan udara Asia Tenggara. Ketika Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal Purna Syafri Syamsuddin, melangkah ke markas besar Angkatan Udara Pakistan pada 12 Januari 2026, yang dibahas bukan sekadar kunjungan kehormatan, melainkan kemungkinan kesepakatan alutsista berskala besar yang dapat mengubah arah modernisasi pertahanan Indonesia. Di balik pernyataan resmi yang berhati-hati dan kalimat diplomatik yang normatif, tersimpan pertanyaan besar. Apakah Indonesia tengah bersiap menambah puluhan jet tempur JF-17 Thunder buatan Pakistan China ke dalam armada udaranya? Dan apa arti strategis keputusan itu bagi kawasan? Kunjungan Syafri ke Pakistan berlangsung di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, baik di tingkat regional maupun global. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah udara yang luas dan tantangan keamanan yang berlapis, berada pada fase krusial dalam upaya memperbarui kekuatan militernya. Armada pesawat tempur yang menua, tuntutan kesiapsiagaan menghadapi berbagai spektrum ancaman, serta kebutuhan menjaga keseimbangan strategis di kawasan Indo-Pasifik menjadi latar belakang utama dari setiap langkah pengadaan pertahanan yang diambil Jakarta. Di sisi lain, Pakistan tengah berupaya memposisikan diri sebagai pemain industri pertahanan regional yang lebih agresif. Tidak lagi sekadar produsen untuk kebutuhan domestik, tetapi juga eksportir utama alutsista ke negara-negara berkembang. Pertemuan Syafri dengan 3 tokoh kunci pertahanan Pakistan, Menteri Produksi Pertahanan Muhammad Raza Hayat Haraj, Panglima Angkatan Bersenjata Marsekal Lapangan Syed Asim Munir, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Zahir Ahmad Babarsidu, menjadi sinyal kuat bahwa pembicaraan yang dilakukan melampaui sekadar kunjungan simbolik, terutama pertemuan dengan pimpinan Angkatan Udara Pakistan yang menurut sejumlah sumber keamanan dikutip Reuters membahas potensi penjualan JF-17 Thunder serta drone kamikaze dan sistem tak berawak lainnya. Fakta bahwa diskusi ini disebut telah memasuki tahap lanjut dengan jumlah jet yang dibicarakan mencapai lebih dari 40 unit menunjukkan adanya keseriusan yang tidak bisa diabaikan. Namun disinilah konflik narasi mulai muncul. Di satu sisi, sumber-sumber keamanan menyebutkan bahwa kesepakatan ini mendekati realisasi. Sementara di sisi lain, pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa belum ada keputusan konkret yang dihasilkan. Juru bicara Kemenhan Brigjen Riko Ricardo Sirait secara eksplisit menyatakan bahwa pembahasan masih bersifat umum dan berfokus pada penguatan kerjasama jangka panjang. Perbedaan antara narasi informal sumber dan sikap formal pemerintah ini mencerminkan pola klasik dalam diplomasi pertahanan. Negosiasi berjalan di balik layar, sementara pernyataan publik dijaga agar tetap fleksibel dan tidak mengikat. Untuk memahami makna strategis dari potensi pembelian JF-17 Thunder oleh Indonesia, perlu ditarik konteks yang lebih luas mengenai arah kebijakan pertahanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melakukan langkah agresif untuk memperbarui armada udaranya. Pada 2022, Jakarta menandatangani kontrak pembelian 42 jet tempur Rafale dari Prancis dengan nilai mencapai 8,1 miliar dolar AS. Pada 2025, Indonesia kembali membuat kejutan dengan memesan 48 jet tempur KAAN generasi kelima dari Turki, sebuah proyek ambisius yang masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, Indonesia juga dikabarkan mempertimbangkan jet tempur J-10 buatan China dan menjajaki pembelian F-15EX dari Amerika Serikat. Di tengah portofolio pengadaan yang beragam ini, muncul pertanyaan kritis. Di mana posisi JF-17 Thunder? Jet tempur multiperan ini dikembangkan bersama oleh Pakistan dan China sebagai solusi berbiaya relatif rendah namun fleksibel. JF-17 dirancang untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang ingin memiliki kemampuan tempur udara modern tanpa harus menanggung biaya operasional dan akuisisi yang tinggi seperti jet generasi 4,5 atau 5 dari Barat.
Bagi Pakistan, JF-17 adalah tulang punggung kekuatan udaranya, sekaligus produk unggulan untuk pasar ekspor. Dari sudut pandang Indonesia, JF-17 dapat dipandang sebagai opsi pengisi celah. Rafale menawarkan kemampuan superior namun mahal, sementara KAAN masih membutuhkan waktu sebelum benar-benar siap operasional. JF-17 dengan harga yang lebih terjangkau dan waktu pengiriman yang relatif cepat bisa menjadi solusi sementara untuk menggantikan pesawat-pesawat tua dan memperkuat kesiapsiagaan tempur TNI AU dalam jangka menengah. Terlebih lagi jika kesepakatan mencakup transfer teknologi, pelatihan personel, dan kerjasama industri, nilai strategisnya bisa melampaui sekadar pembelian platform. Namun keputusan ini tidak lepas dari konsekuensi geopolitik. Pembelian alutsista selalu membawa implikasi politik luar negeri. JF-17 adalah produk kolaborasi Pakistan dan China, dua negara yang memiliki dinamika hubungan tersendiri dengan Barat. Indonesia selama ini dikenal menerapkan politik luar negeri bebas aktif dan berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan besar. Masuknya JF-17 ke dalam inventaris TNI AU dapat dibaca sebagai sinyal penguatan hubungan dengan Islamabad dan Beijing, meskipun Jakarta kemungkinan besar akan membingkainya sebagai keputusan teknis dan ekonomis, bukan politik. Pakistan sendiri tengah berada dalam momentum ekspansi industri pertahanannya. Selain Indonesia, Islamabad dilaporkan melakukan negosiasi dengan Tentara Nasional Libya dan Angkatan Bersenjata Sudan. Upaya ini menunjukkan ambisi Pakistan untuk menjadi pemasok utama alutsista di dunia Islam dan negara-negara berkembang. Keberhasilan menjual puluhan jet ke Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, akan menjadi pencapaian simbolik yang signifikan dan meningkatkan kredibilitas Pakistan di pasar global. Sumber keamanan tambahan yang mengetahui pembicaraan menyebutkan bahwa paket kerjasama yang dibahas tidak hanya mencakup penjualan jet, tetapi juga sistem pertahanan udara dan program pelatihan untuk personel TNI AU dari berbagai jenjang. Ini mengindikasikan bahwa Pakistan menawarkan pendekatan komprehensif, bukan sekedar transaksi jual-beli. Pelatihan dan kerjasama teknis semacam ini dapat mempererat hubungan militer kedua negara dalam jangka panjang, menciptakan ketergantungan operasional dan interoperabilitas tertentu. Namun, tantangan tetap ada. Integrasi JF-17 ke dalam ekosistem TNI AU yang sudah sangat beragam bukanlah perkara sederhana. Indonesia telah mengoperasikan pesawat dari berbagai negara dengan sistem, standar, dan kebutuhan logistik yang berbeda. Setiap jenis pesawat baru berarti tambahan kompleksitas dalam hal perawatan, suku cadang, pelatihan teknisi, dan interoperabilitas sistem senjata. Kritik lama terhadap kebijakan pengadaan Indonesia adalah kecenderungan terlalu banyak jenis yang berpotensi menurunkan efisiensi jangka panjang. Di sisi lain, Indonesia mungkin justru melihat diversifikasi sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Dengan tidak bergantung pada satu pemasok, Jakarta dapat mengurangi resiko embargo atau tekanan politik. Pengalaman masa lalu ketika Indonesia menghadapi pembatasan militer dari negara barat masih membekas dalam memori strategis elit pertahanan. Dalam konteks ini, kerjasama dengan Pakistan menawarkan alternatif yang relatif aman dari tekanan geopolitik tertentu. Kunjungan Shafre ke Islamabad juga tidak bisa dilepaskan dari diplomasi tingkat tinggi yang telah dilakukan sebelumnya. Presiden RI Prabowo Subianto, yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap isu pertahanan, telah lebih dulu bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Presiden Asif Ali Zardari. Bahkan dalam lawatan Prabowo ke Pakistan pada akhir tahun lalu, Kepala Staf Angkatan Udara RI turut diboyong ke Islamabad. Rangkaian pertemuan ini menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan dan minat strategis yang tidak bersifat spontan. Meski demikian, kehati-hatian tetap menjadi kata kunci. Pernyataan resmi dari Kemenhan yang menegaskan belum adanya keputusan konkret mencerminkan kesadaran akan sensitivitas isu ini. Pengadaan alutsista bernilai miliaran dolar selalu menjadi sorotan publik dan politik domestik. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek anggaran, prioritas nasional, serta persepsi publik terhadap belanja pertahanan, terutama di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi.
Dari perspektif kawasan, potensi pembelian JF-17 oleh Indonesia dapat memicu respons beragam. Negara-negara tetangga mungkin melihatnya sebagai bagian dari tren umum modernisasi militer, bukan ancaman langsung. Namun, penambahan signifikan kekuatan udara Indonesia tetap akan diperhitungkan dalam kalkulasi strategis regional, terutama di kawasan yang sensitif seperti Laut Cina Selatan. Pada akhirnya, pertemuan di Islamabad ini lebih dari sekedar pembicaraan teknis. Ia mencerminkan persimpangan jalan dalam kebijakan pertahanan Indonesia, di mana kebutuhan operasional, pertimbangan anggaran, dan dinamika geopolitik saling berkelindan. Apakah JF-17 Thunder akan benar-benar mengudara dengan lambang TNI AU masih menjadi tanda tanya. Tetapi fakta bahwa pembicaraan telah mencapai tahap lanjut menunjukkan bahwa opsi ini dipertimbangkan secara serius. Kesimpulannya, lawatan Menhan Shafre Shamsuddin ke Pakistan menegaskan bahwa Indonesia tengah aktif menjejaki berbagai jalur untuk memperkuat pertahanan udaranya. Potensi kesepakatan pembelian jet JF-17 Thunder bukan hanya soal menambah jumlah pesawat, melainkan juga tentang arah strategis, keseimbangan geopolitik, dan masa depan industri pertahanan nasional. Jika kesepakatan ini terrealisasi, Indonesia akan semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan regional yang berupaya mandiri dan adaptif dalam menghadapi perubahan lanskap keamanan global. Jika tidak, pertemuan ini tetap akan dikenang sebagai bagian dari proses panjang pencarian opsi terbaik untuk menjaga kedaulatan udara Nusantara di tengah dunia yang kian tidak pasti.